Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriana Nabila dengan NIM 2107611 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika jurusan Teknik Elektronika. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas administrasi supervisi pendidikan dengan materi administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat menunjang atas tercapainya suatu tujuan dari pendidikan. Sebagai seorang personal pendidikan, kita dituntut untuk menguasai dan memahami administrasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya kerja yang efektif dan efisien serta mampu menghargai etika kerja sesama personal pendidikan, sehingga akan terciptanya keserasian, kenyamanan yang dapat menimbulkan rasa kebanggaan dan rasa memiliki dari setiap warga sekolah maupun warga masyarakat sekitarnya. Lingkungan pendidikan akan bersifat positif dan negatif, yaitu tergantung dengan pemeliharaan sarana dan prasarana itu sendiri. Pengertian administrasi sarana dan prasarana. Secara etimologis atau bahasa, prasarana memiliki arti yaitu alat tidak langsung untuk mencapainya tujuan dalam pendidikan. Misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan lain-lainnya. Sedangkan sarana yaitu artinya alat langsung untuk mencapai tujuannya pendidikan. Misalnya ruang, buku, kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan yaitu suatu komponen secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu tersebut. Proses administrasi sarana dan prasarana di lingkungan sekolah secara kronologis meliputi beberapa hal di bawah ini. Yang pertama itu ada perencanaan pengadaan barang, yang kedua yaitu ada pengadaan barang, yang ketiga ada inventaris, yang keempat ada penyaluran, yang kelima ada pemanfaatan dan pemeliharaan, yang keenam ada penghapusan, dan yang ketujuh ada pengawasan. Seluruh proses tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang harmonis atau terpadu. Sistematika kerjanya harus dapat menghindari munculnya simpang siur atau tumpang tindih dalam wewenang, tanggung jawab, dan pengawasan, serta pemborosan tenaga, waktu, tempat, dan biaya. Fungsi administrasi sarana dan prasarana. Fungsi utama dari administrasi Sarpas ini memiliki tujuan mendata ketersediaan barang, mengoptimalkan pemanfaatan barang, membantu pembuatan laporan inventaris, memudahkan proses kerja. Prinsip administrasi sarana dan prasarana. Untuk mendukung tercapainya tujuan administrasi sarana dan prasarana sekolah, maka ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan untuk pengolahan Sarpas sekolah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yang pertama yaitu ada prinsip pencapaian tujuan. Administrasi Sarpas sekolah dikatakan berhasil jika fasilitas itu dapat selalu siap dipakai. Yang kedua ada prinsip efisien, yaitu pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Untuk itu, perlengkapan sekolah hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis atau penggunaan dan pemeliharaannya. Yang ketiga ada prinsip administratif, yaitu semua pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, pengaturan, instruksi, dan pedoman yang telah ditetapkan atau diberlakukan oleh pemerintah. Yang keempat ada prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu kejelasan deskripsi tugas atau tanggung jawab setiap anggota organisasi terhadap pengolahan sarana dan prasarana sekolah. Yang kelima ada prinsip kekoefisienan, yaitu antara pihak satu dengan pihak lainnya dalam organisasi harus bekerja dengan baik agar memanajemen sarana dan prasarana sekolah dapat terrealisasi dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Sesuai kebijakan pemerintah, pengolahan sarana dan prasarana sekolah ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
Pasal 45 ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal maupun non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Maka peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terlibatnya dalam perencanaan dan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibatnya dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan oleh guru. Yang ketiga yaitu melakukan pengawasan dalam penggunaan alat praktik oleh siswa. Dengan demikian, guru memiliki andil yang sangat penting dalam administrasi Sarpas di sekolah masing-masingnya. Dengan terlibatnya seluruh pihak dalam suatu pendidikan, diharapkan proses administrasi dapat berjalan dengan baik. Pengaruh sarana dan prasarana di sekolah dapat menunjang kualitas siswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu proses pendidikan, bahwa kualitas pendidikan tersebut juga didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana yang memengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan prasarana dan sarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Misalnya saja sekolah yang berada di beberapa kota yang sudah memiliki fasilitas laboratorium komputer, maka anak didiknya secara tidak langsung atau secara langsung dapat belajar komputer. Sedangkan sekolah yang berada di desa yang tidak memiliki fasilitas itu sendiri dan tidak tahu bagaimana cara menggunakan komputer kecuali dapat mengambil kursus di luar sekolah. Pengelolaan itu dimaksud agar dapat menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah karena keberadaannya sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah membutuhkan suatu proses sebagaimana dalam memanajemen dan ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemeliharaan, dan pengawasan. Ada beberapa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat terkait dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran. Pentingnya sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki karakter yang berbeda-beda dalam belajarnya masing-masing. Dengan demikian, masing-masing mata pelajaran dapat juga memerlukan sarana dan prasarana pembelajaran yang berbeda-beda pula. Dalam penyelenggaraan pembelajaran, guru pasti memerlukan sarana yang dapat mendukung kinerjanya sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara menarik. Dengan dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, guru tidak hanya menyampaikan materi dengan secara lisan, tetapi juga dapat menulis dan memperagakan suatu dengan sarana dan prasarana yang telah disediakan untuk guru. Guru membutuhkan sarana pembelajaran yang menunjang kegiatan pembelajaran. Selain kemampuan guru dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting dalam membantu guru. Semakin lengkap dan memadainya sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Begitu pula dengan sarana selama kegiatan pembelajaran. Sarana pembelajaran harus dikembangkan agar menunjang proses pembelajaran Sarana pembelajaran harus dikembangkan agar dapat menunjang suatu proses belajar dan mengajar. Yamin menyebutkan beberapa hal yang diperlukan yang dikembangkan dalam menunjang suatu proses belajar dan mengajar. Yang pertama itu ada perpustakaan. Yang kedua sarana penunjangan kegiatan kurikulum. Yang ketiga yaitu ada prasarana dan sarana kegiatan ekstrakurikuler dan mulok. Mengingat pentingnya sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru, dan sekolah akan terkait secara langsung. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan prasarana dan sarana pembelajaran. Tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus sehingga
Penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi guru, akan terbantu dengan dukungan fasilitas sarana dan prasarana. Kegiatan pembelajaran juga dapat lebih variatif, menarik, dan bermakna, sedangkan sekolah berkewajiban sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Selain menyediakan, sekolah juga menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang telah dimiliki. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang kelangsungannya pendidikan. Hal tersebut mutlak yang harus dilakukan oleh setiap sekolah. Dengan memanajemen yang efektif dan efisien, yang dapat meningkatkan efektivitas kerja personal sekolah. Pengelolaan administrasi Sarpas kini juga dapat dilakukan melalui media digital yang dapat dilakukan secara fleksibel dan transparan melalui dengan e-Sarpas. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.